Bid'ah lebih dicintai syaitan daripada maksiat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila syaitan ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Jika perkataan ulama tersebut difahami serampangan sebagaimana yang dituduhkan oleh Ustadz Wahabi kepada Amaliyah Aswaja, maka menimbulkan pemahaman begini, bahwa merayakan maulid Nabi, yasinan, tahlilan lebih buruk daripada berzina. Merayakan maulid Nabi, yasinan, tahlilan lebih buruk daripada merayakan festival kebarat-baratan sebagaimana yang terjadi di Arab Saudi akhir-akhir ini. Pemahaman seperti ini tentu koplak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas sebuah berita yang sedang viral di media-media, yaitu bahwa di Arab Saudi ada sebuah festival yang mirip sekali dengan festival atau perayaan Halloween, sehingga banyak media-media yang memberitakan bahwa Arab Saudi merayakan festival Halloween. Dan akhir-akhir ini ada berita juga yang anggaplah sebagai klarifikasi bahwa itu bukan perayaan Halloween di Arab Saudi, tetapi Arab Saudi mengadakan festival Riyadh Season atau Jeddah Season. Tetapi apapun itu namanya, yang jelas bahwa rakyat Saudi itu memakai atribut-atribut yang mirip dengan perayaan Halloween atau mirip dengan festival-festival budaya barat, budaya non-muslim. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting juga bagi kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya Halloween itu. Di sini dalam Wikipedia itu dijelaskan bahwa Halloween itu adalah suatu perayaan yang dapat dijumpai di sejumlah negara pada tanggal 31 Oktober, yaitu malam hari raya Semua Kudus di Kristenan Barat. Jadi sebenarnya perayaan dengan memakai atribut-atribut yang menakutkan, horor dan lain sebagainya itu adalah perayaan di dalam agama kekristenan. Jadi itu budaya non-muslim ya, bukan budaya keislaman. Dan festival yang mirip dengan Halloween atau festival yang kebarat-baratan ini benar-benar ada di Arab Saudi dan dilakukan oleh rakyat Saudi dan tidak dilarang oleh pemerintah Saudi. Tentu kalau kita baca dari cara pandang para Wahabi, pemahaman Wahabi, acara festival seperti ini adalah bid'ah hakiki, bid'ah yang sebenarnya bid'ah sesat dan masuk neraka. Jelas festival seperti ini tidak ada di masa Nabi dan tidak ada di masa ulama salaf, dan bisa jadi masuk ke dalam sebuah hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka orang tersebut termasuk dari kaum tersebut. Kemudian ada sebagian dari netizen yang bertanya kepada para Wahabi atau kepada orang yang memiliki pemahaman yang sama dengan Wahabi, Halloween ada di Arab Saudi, kenapa maulid Nabi kok enggak ada? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mirip juga pernah terlontar pada acara-acara yang diadakan oleh rakyat Saudi pada sebelumnya. Misalnya di Saudi itu ada acara Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang di situ di acara tersebut diselenggarakan bagaimana perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tetapi acara Maulid Nabi itu malah dibid'ahkan, disesatkan oleh para Wahabi, kaum Wahabi dan Syekh Wahabi yang ada di Arab Saudi. Padahal intisarinya itu sama saja. Acara Maulid Nabi ya menceritakan, membaca sholawat ya, membaca sholawat kepada Nabi, menceritakan perjuangan-perjuangan Nabi, sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Pada acara Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga sama, tetapi perlakuannya beda. Nah, ya begitulah Wahabi, mau bagaimana lagi? Namun demikian, kalau kita pikir lebih dalam lagi apa yang terjadi pada Arab Saudi pada akhir-akhir ini,
termasuk festival yang mirip dengan festival Halloween atau festival yang ke barat-baratan meniru budaya barat. Itu ada dua isu yang terbantahkan. Yang pertama, isu yang dihembuskan oleh para Wahabi. Para Wahabi itu sering menghembuskan isu begini, bahwa Makkah dan Madinah itu tidak mungkin dikuasai oleh orang sesat. Artinya para Wahabi itu menyangkal mereka dituduh sebagai aliran sesat karena mereka menguasai Makkah dan Madinah. Kata mereka menguasai Makkah dan Madinah itu bukti kalau mereka adalah sekte yang benar. Dengan adanya festival yang kebarat-baratan ini, maka sudah terbantahkan isu Wahabi tersebut, bahwa raja yang diagung-agungkan oleh kalian, dicium tangannya oleh kalian, ternyata sekarang malah ke barat-baratan. Apalagi memang tidak ada penjelasan dari Rasulullah bahwa orang yang menguasai Mekah dan Madinah adalah pasti orang yang benar, pasti orang yang berfaham benar. Kenapa? Karena kekuasaan terhadap Makkah dan Madinah itu bukan dalil kebenaran. Fakta mengatakan kekuasaan terhadap Makkah dan Madinah itu silih berganti. Bahkan Makkah dan Madinah pernah dikuasai oleh musyrikin, pernah dikuasai oleh orang-orang Syiah juga. Jadi menguasai Makkah dan Madinah itu bukan dalil kebenaran. Wahabi yang menguasai Makkah dan Madinah bukan berarti Wahabi adalah sekte yang benar. Wahabi menguasai Makkah dan Madinah itu karena dibantu oleh Inggris. Yang kedua, sebagai bantahan terhadap isu yang dihembuskan oleh orang liberal atau orang yang sama dengan liberal. Misalnya orang-orang yang sama dengan liberal ini sering menuduh amalan-amalan syariah atau amalan-amalan sunnah dituduh sebagai kearab-araban atau dituduh sebagai pengikut Arab, pembebek kepada Arab. Karena amalan tersebut, sunnah tersebut itu sama dengan fashion orang Arab atau sama dengan apa yang sering dipakai oleh orang Arab. Misalnya pakai baju putih atau memakai baju yang menutupi aurat dengan sempurna, itu kadang sering dituduh oleh orang-orang yang tidak paham tentang agama atau orang-orang yang memang benci kepada agama, itu dituduh sebagai pengekor kepada Arab. Padahal hal tersebut memang syariat dan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang orang Arab, terutama yang ada di Arab Saudi, di acara Riyadh Season dan lain sebagainya, malah melakukan atau memakai pakaian yang seperti ini. Maka jelas orang Indonesia yang pakai baju putih atau memakai jilbab yang menutupi aurat dengan sempurna itu bukan membebek kepada Arab, tapi karena memang syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang sejarah membuktikan bahwa Islam itu memang agama yang rahmatan lil alamin. Pejuang-pejuang Islam bukan hanya dari orang Arab. Di zaman Rasulullah misalnya ada sahabat Bilal, ada Salman Al-Farisi. Kemudian pendekar-pendekar Islam yang bukan dari Arab dalam segi keilmuan, misalnya ada Imam Bukhari dan lain sebagainya. Mereka adalah bukan Arab. Jadi pejuang-pejuang Islam bukan hanya dari orang Arab saja, karena memang Islam untuk alam semesta, bukan hanya untuk golongan tertentu saja. Namun ada yang lebih menakutkan dari semua itu adalah takut ada Wahabi yang berfatwa seperti ini. Lebih baik merayakan festival yang ke barat-baratan daripada merayakan Maulid Nabi atau Yasinan. Atau ada Wahabi yang berfatwa seperti ini. Merayakan Maulid Nabi, Yasinan, tahlilan lebih dicintai oleh iblis daripada melakukan festival yang ke barat-baratan. Atau ada Wahabi yang berfatwa seperti ini. Lebih baik melakukan festival ke barat-baratan daripada merayakan Maulid Nabi, Yasinan, tahlilan, salaman setelah sholat dan seterusnya, karena bid'ah lebih bahaya daripada maksiat, kata Wahabi.